Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melati Mas Tomorrow Church, datang menyapa kita pagi hari. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, tugas-tugas kita di sepanjang hari ini, mari kita dasari kehidupan kita ini dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah saya ambil dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-5. Bunyi firman Allah seperti ini. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kita sudah banyak kali mendengar tentang cerita rasul-rasul pada waktu jemaat mula-mula, di mana mereka begitu sungguh-sungguh mengiring dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada banyak masalah, banyak kendala, ada banyak yang menghambat mereka sehingga pergerakan mereka sepertinya tidak lancar atau sepertinya mereka terlalu ditekan dan sepertinya tidak bisa ada leluasa untuk melakukan sesuatu. Tetapi hebatnya di sini bahwa umat-umat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, mereka berkumpul. Mereka saling mendoakan satu sama yang lain sehingga ada banyak perkara yang ajaib terjadi. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul yang pasal 12 ini, dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir dalam satu perikop ini, kita melihat bahwa kuasa doa mampu untuk mengubah segala sesuatu. Petrus berada di penjara, dia mampu untuk keluar dengan pertolongan Tuhan, sehingga terbelenggu rantai-rantai yang ada yang mengikat tangannya, kakinya, itu terlepas semua. Karena apa? Karena ada kuasa yang bekerja di dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Nah, di sini ada banyak alasan mengapa kita harus berdoa. Ada berbagai macam penyebab mengapa kita harus berdoa. Yang pertama, yang berdoa karena apa? Karena sudah terbiasa. Kita tahu bahwa secara otomatis atau secara automatically ketika kita bangun, kita langsung menghadap hadirat Tuhan, berdoa, meminta biar Tuhan yang pimpin kehidupan kita di sepanjang hari. Nah, saudara, kalau kita menyadari bahwa di dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada kekuatan, ada keberanian, sama seperti umat-umat Tuhan pada waktu gereja mula-mula. Mereka memiliki suatu keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka memiliki suatu keberanian untuk melangkah di mana mereka melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan sekuat tenaga. Mereka tidak mengalami ketakutan. Walaupun secara lahiriah, secara manusiawi mereka takut. Tapi karena dengan kuasa doa, mereka mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ada perkara-perkara yang ajaib yang akan mereka alami dan mereka rasakan. Dan yang kedua, mengapa orang harus berdoa? Semakin giat untuk berdoa. Alasannya apa? Karena memiliki pergumulan. Mungkin ada masalah, mungkin ada kebutuhan, mungkin mendoakan ekonomi keluarga, mendoakan perusahaan yang dikelola. Nah, itu mengapa ada dorongan sehingga manusia itu atau orang percaya untuk berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang berdoa karena apa? Merasa terbeban. Apa yang terbeban dalam kehidupannya? Dia terbeban karena mungkin saudaranya yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin anaknya dulunya begitu setia, begitu aktif dalam mengiring melayani Tuhan. Tetapi hari-hari ini mereka sepertinya mereka sudah mengalami kemunduran rohani. Nah, itu alasan kenapa kita harus berdoa. Nah, mendoakan orang-orang yang terdekat dengan kita, sahabat-sahabat kita. Bahkan mendoakan pemimpin-pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan. Bahkan terlebih
mendoakan pemerintah yang ada di tengah-tengah bangsa kita, sehingga mereka memimpin bangsa kita dengan memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak salah mengambil keputusan, sehingga kita melihat bangsa kita semakin hari semakin maju, semakin hari semakin ada perubahan yang luar biasa, sehingga umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan bebas untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan dalam persekutuan, baik di persekutuan di rumah-rumah, di komsel-komsel, di gereja, dimanapun berada. Kita memiliki kebebasan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi inti kesimpulan dari kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, mari kita jadikan doa merupakan satu nafas kehidupan kita, sehingga kita boleh melihat satu perkara yang ajaib, perbuatan Allah yang sungguh luar biasa akan dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kepada kami agar supaya kami selalu tekun berdoa. Kami akan melihat satu perkara yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sama seperti jemaat mula-mula, mereka begitu giat saling mendoakan sesama yang lain. Itu juga kami, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan GPD Villa Melati Mas, kami saling mendukung dalam doa, sehingga kami kuat, kami memiliki keberanian, bahkan kami akan melangkah semakin hari semakin kuat di dalam melayani akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami, Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.